Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abana'i fillah atullah talibat a'azzakumullahu jami'an. Nawasil darsana ma yata'allaku biwujudillahi ta'ala. Al-an nahnu natakallam an al-adillah, yakni ad-dalil. Ya, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalalatul fitrah ala wujudihi ta'ala. Dalil fitrah ya. Nah, fitrah ini apa? Ada yang udah paham? Yaitu bawaan ya, naluri kita. Fa inna kulla makhlukin qad fatara 'alal imani bi khaliqihi min ghairi sabaqa tafkirun au ta'limun. Nah, sesungguhnya seluruh makhluk ya, bukan hanya manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, telah Allah fitrahkan ya dalam diri mereka itu berupa iman terhadap Sang Pencipta ya. Nah, yang mana tidak didahului oleh pemikiran atau taklim, pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita belajar, sebelum kita mengerti sesuatu itu, naluri kita, fitrah kita ini udah mempercayai bahwasannya sudah ada Sang Pencipta, yaitu Khalik ya, Allah Ta'ala. Wala yansorifu an muqtadi hadhil fitrah illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Dan tidak akan berpaling dari kewajiban ini ya, dari fitrah ini, dari hati seseorang. Artinya semua orang itu sudah terlintas dalam hatinya bahwasannya seorang pencipta itu telah ada ya di dalam dirinya. Nah, karena apa? Di hadis ini dikatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Nah, tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah. Nah, fitrahnya itu apa? Meyakini bahwasannya pencipta itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'abawahu yuhawwidanahu. Nah, tapi kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, kedua orang tuanya yunassironahu, menjadikannya Nasrani, atau kedua orang tuanya yang menjadikannya Majusi. Nah, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Yang kedua, dalalatul akli, dalil akal ya. Nah, kalau yang pertama tadi dalil fitrah, bawaan. Terus yang kedua ada dalil akal ya. Nah, dalil akal ala wujudihi ta'ala, atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fali anna hadhil makhluqat sabiquha walahikuha labudda laha min khaliq aw yadaha iz la yumkin an tujadu nafsuha binafsiha. Nah, ini dalil tentang akal bahwasannya seluruh makhluk ini tidak mungkin tercipta kecuali adanya Sang Pencipta. Nah, ingat ya kaidahnya, makhluk atau sesuatu yang dicipta itu tak mungkin ada kecuali ada penciptanya. Nah, Ustadz beri contoh lah. Misalkan laptop ya, atau smartphone, handphone Android ini. Bisa nggak smartphone ini tercipta sendiri ya, tanpa ada yang mengerjakan? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, pasti ada yang membuat smartphone atau handphone. Begitu pula laptop ya. Sama semua. Segala sesuatu, bahkan sesuatu yang kecil pun ya seperti jarum. Kira-kira besi itu kalau antum semua taruh di lapangan ya, taruh semua di bawah terik matahari, kira-kira bisa jadi jarum nggak? Nggak bisa, harus ada orang yang mengelolanya. Begitu pula manusia. Masya Allah, ciptaan Allah yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak tercipta sendiri manusia? Nah, seperti kata Charles Darwin ya, yang mengatakan bahwasannya manusia itu berasal dari monyet atau dari kera. Nah, ini katanya keranya berevolusi ya. Nah, kera ada ekor, lama-lama hilang ekornya, lama-lama hilang bulunya, lama-lama jadi manusia ini nggak masuk akal. Kalau memang teori Darwin ini benar, kenapa manusia yang sekarang ini tidak berevolusi? Nah, kenapa manusia sekarang ini tidak ada yang berubah lagi?
Nah, kalau misalkan teori Darwin ini benar, pasti manusia akan berevolusi lagi. Entah manusia itu ada sayapnya, ada kukunya, ada taringnya, atau ada manusia yang hidup di laut. Nah, itu ya. Nah, dalil tentang akal ya. Wala yumkin antu jadu sodafa ya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala surat Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini Allah tahaddi ya, tantangan Allah kepada orang-orang yang mengingkari Tuhan ya, mengingkari Khalik sang pencipta. Nah, ini artinya apakah mereka diciptakan dari apa? Diciptakan tanpa pencipta atau apakah mereka yang menciptakan? Nah, ini dia tantangan buat orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, ingat ya, ateis. Nah, itu dia arti dari orang yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, kemudian dalalatus syar'i ala wujudihi, dalil syariat ya, entah dari Al-Qur'an atau hadis. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Nah, tidak mungkin Ustadz jelaskan, ada ratusan mungkin bahkan ribuan ya dari hadis dan sunnah. Nah, kita baca fali'an al-kutub samawiyah kullaha tuntaku bidzalik wa ma ja'at bi minal ahkam al-mutadammina li masalihil khaliq dalil ala annaha min rabbin hakim ya. Banyak sekali ya dari kitab-kitab kitab-kitab samawi ya, kitab-kitab terdahulu dari Al-Qur'an, Injil, terus apalagi Taurat dan lain sebagainya berbicara tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita langkai aja ya. Yang keempat, dalalatul al-hissi ala wujudihi ta'ala. Dalil dengan indra ya, dalalatul his, perasaan ini. Annana nasma'u wa nusyahidu min ijabati da'in. Kita memperhatikan dan mendengar bahwasannya ada seseorang yang yang menjawab doa-doa seseorang dan menolong seseorang yang dalam keadaan makrubin ini keadaan susah ya, dalam keadaan bahaya. Maya dulu dilalatul qati ala wujudihi ta'ala kama qala ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Dalilnya Al-Anfal is yastagisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ketika kamu meminta tolong ya, beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawab doa-doa kamu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mumiddukum ya, membentangkan dengan ribuan malaikatnya ya, murdifin. Nah, ini Ustadz lupa artinya ini. Nah, ini Ustadz jelaskan bahwasannya ini di ayat Al-Qur'an dijelaskan ya, baik orang mukmin, orang beriman, orang musyrik, orang kafir ya, ketika dia dalam keadaan bahaya, apa yang dilakukan ya, ketika dalam keadaan darurat ya. Nah, di sini misalkan seseorang yang sedang melaut ya, sedang berada di dalam kapal dan terjadi kecelakaan di kapalnya ya, atau di perahunya. Nah, ketika itu dalam keadaan darurat, secara otomatis ya, tidak usah secara otomatis, nggak usah mikir-mikir dulu, orang yang dalam keadaan susah ini pasti akan berdoa ya, meminta pertolongan kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun dia orang kafir, orang musyrik, orang beriman, sebagaimana di ayat Al-Anfal ini ayat ke-9. Nah, itu dia dalil yang keempat, dalalatul his. Dan yang ini dia lanjutannya, wa anna ayatil anbiya'i allati tusammal mu'jizatu wa yushahiduhan nasu aw yasma'una biha burhanun qati ala wujudihi ta'ala. Nah, ini dia. Adapun tanda-tanda daripada kenabian yaitu mukjizat ya. Nah, ini mukjizat ini asal katanya mu'jiz, yaitu membuat lemah. Nah, kalau kita dalam secara bahasa ya, lugawi, yang pernah kita dengar, mukjizat itu berkaitan dengan keajaiban ya. Nah, mengapa dinamakan mukjizat? Karena manusia itu kalau melihat sesuatu yang ajaib ya, pasti dia akan
langsung melemah hatinya, langsung hatinya itu tunduk ya. Nah, ini makanya manusia-manusia di zaman nabi-nabi terdahulu itu ketika dilihatkan mukjizat langsung banyak yang beriman, sebagaimana cerita tentang Musa ya, yang melempar tongkatnya lalu menjadi ular sungguhan. Ketika itu seorang orang-orang musyrik, penyihir-penyihirnya langsung beriman karena apa? Melihat mukjizat daripada Nabi Musa ini. Nah, dan mukjizat ini tanda-tanda bahwasannya ada sang pencipta yang memberikan mukjizat kepada nabi-nabinya. Nah, itu ya tanda yang kelima, yaitu mukjizat. Wal imanu nurun ilahi yukzifuhullahu fi qalbi abdihi fayatma'innu sadrahu lil Islam. Dan kemudian iman itu merupakan nur ilahi, cahaya ilahi yang Allah berikan di hati seorang hamba. Fayatma'innu sadrahu lil Islam. Maka ketika orang itu merasakan iman di dalam hatinya, maka akan menjadi tenang dengan Islamnya. Wa tusyahhinu taqatuhu lil amal bima jaa anir rahimi ar-rahmani ya. Dan ketika iman ini sudah ada di dalam hati seseorang, maka orang yang beriman ini akan mendapatkan kekuatan ya untuk mengamalkan segala yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Ini dia firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 22, afaman syara sadrahu lil islami fa huwa ala nurim mir rabbih. Nah, orang-orang yang hatinya Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan ya, dilapangkan dengan Islam, maka orang-orang tersebut ala nur ya. Dia berada di atas cahaya dari Tuhan mereka. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Di sini ada ancamannya bagi orang-orang yang hatinya keras daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh dalam keadaan yang sesat. Nah, langsung aja Ustaz terjemahkan ya. Sesungguhnya orang-orang yang ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman jika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala maka hatinya akan bergetar. Ya, jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah imannya. Nah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dalil yang ketiga Al-Anbiya ayat 22, lau kana fihi ma'aliyatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau saja, nah ini artinya dari surah Al-Anbiya ayat 22, kalau saja di dalam langit dan bumi itu ada banyak Tuhan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Sang Pencipta itu esa ya, hanya satu, wahid ya. La syarikalah, tidak ada pencipta yang lain, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja di langit dan bumi itu terdapat banyak Tuhan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lapasadata, akan hancur langit dan bumi ini. Fasubhanallahi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbil arsy amma yasifun ya. Tuhan pemilik ars ya. Dan apa-apa yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia dalil ya yang menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha Esa. Kalau saja Tuhan itu banyak ya, pencipta itu banyak, maka akan terjadi faudo ya, terjadi kehancuran, terjadi perselisihan. Nah, bayangkan ya, Tuhan yang satu ingin hari ini hujan, Tuhan yang lain ingin hari ini cerah, Tuhan yang lain ingin hari ini mendung, maka akan terjadi clashing ya. Kayak kalau antum pernah nonton film-film Romawi kuno ya, yang ya cerita-cerita tentang dewa-dewa berhala mereka ya. Nah, ada dewa petir, dewa ini. Nah, di film itu diceritakan bahwasannya ya setiap dewa itu ribut satu sama lain. Nah, begitu kalau Tuhan pencipta itu sangat banyak, ribut ya. Ada yang bikin manusia seperti ini, ada yang ciptakan neraka, ada yang enggak ciptakan neraka.
dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki kurang lebih 70 cabang ya. 70 lebih ya. Bid'un ini artinya 3 sampai 9 ya. Jadi 70 lebih lah kita artikan di sini. 73 sampai 79. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling abdul ialah mentauhidkan Allah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang terendah ini dicatat ya. Iman yang paling abdul adalah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalannya atau menyingkirkan duri dari jalan ya. Wal haya su'batu minal iman, dan malu merupakan bagian daripada iman. Maksudnya malu yang positif ya. Jangan disuruh ustadznya baca Al-Quran malu, disuruh pidato malu. Malunya ini malu ketika berbuat maksiat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, abdalul iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Ini hadis riwayat Tobroni. Iman yang paling yang paling abdul ialah engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Ini dia. Yang tadi ini tetap ya. Ini daripada abdul, iman yang abdul ya, yang tetap iman nomor 1 yang paling abdul ialah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, ini mengetahui bahwasannya Allah bersama engkau. Ini termasuk yang paling iman-iman yang afdol. Tapi tetap yang paling afdol yang nomor 1 yaitu mentauhidkan Allah, ucapan la ilaha illallah. Untuk fasul sani kita lanjut di pertemuan ke depan. Ustaz akhiri. Hadanallahu wa iyyakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.